wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk semua ya hari ini? Masuk semua, Bu. Ya, alhamdulillah. Masih puasa kan? Masih, insya Allah. Insya Allah. Siapa nih yang nggak puasa hari ini? Nih Bu, si Farid Bu. Si Farid ini. Kenapa kok nggak puasa Farid? Bu, katanya nggak sahur Bu. Oh nggak sahur, lain kali sahur ya. Baik, sekarang kita lanjut ke materi pembelajaran. Ada yang masih ingat materi pembelajaran sebelumnya? Enggak Bu. Enggak, baik. Ibu akan menjelaskan kembali ya. Kemarin adalah hakikat penciptaan manusia bab 1. Nah, ada yang masih ingat rangkumannya dari apa yang kita pelajari minggu lalu? Apa ya? Baik, Ibu akan jelaskan kembali ya. Yang dapat kita pelajari dari pertemuan minggu lalu yaitu yang pertama, manusia tercipta dari saripati tanah. Lalu dari air mani dan selanjutnya menggumpal menjadi segumpal darah. Kemudian menjadi segumpal daging dan berbentuk tulang belulang yang dibungkus daging. Nah, yang kedua yaitu manusia lahir itu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Dan semua pengetahuan manusia itu berasal dari Allah. Yang ketiga, fitrah manusia hakikatnya itu menjadi khalifah di bumi karena manusia memiliki satu anugerah yang tidak dimiliki oleh makhluk lain yaitu akal pikiran. Nah, pada materi selanjutnya yaitu bab 2 hormat kepada orang tua dan guru. Berikut adalah peta konsepnya. Yang pertama, kita akan menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 dan pertemuan kedua kita akan menganalisis Quran Surat Luqman ayat 13-17 dan yang terakhir adalah menganalisis hadis Nabi tentang hormat dan patuh kepada orang tua pada pertemuan ketiga. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menganalisis terlebih dahulu Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Pada materi selanjutnya yaitu bab 2 hormat kepada orang tua dan guru. Berikut adalah peta konsepnya. Yang pertama, kita akan menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 dan pertemuan kedua kita akan menganalisis Quran Surat Luqman ayat 13-17 dan yang terakhir adalah menganalisis hadis Nabi tentang hormat dan patuh kepada orang tua pada pertemuan ketiga. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menganalisis terlebih dahulu Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Sekarang silahkan disiapkan dulu buku paketnya. Sudah disiapkan semua? Silahkan dipelajari terlebih dahulu pada halaman 25 pengertian dari orang tua. Sudah dipelajari semua ya anak-anak? Sudah dibaca buku paketnya kan ya? Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang istilah dari orang tua. Dapat dipahami bahwa yang disebut orang tua merujuk kepada 3 komponen. Yang pertama adalah orang yang menyebabkan kita lahir. Orang yang menyebabkan kita lahir adalah ayah dan ibu kita. Yang kedua yaitu yang mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan, yaitu guru kita. Yang ketiga yaitu orang yang menyebabkan pasangan kita lahir, yaitu dapat kita sebut dengan mertua. Nah, dari ketiga cakupan untuk istilah orang tua itu wajib kita hormati karena jasa-jasanya yang sangat besar. Anak-anak ada yang suka nonton Indosiar? Iya, yang sinetron azab. Nah, di sana itu kan banyak contohnya. Kalau kita tidak menghormati orang tua kita, kehidupan kita itu nantinya akan sengsara. Nah, tidak sedikit pula kisah nyata tentang sesungguhnya orang lantaran perilaku hormat dan taatnya kepada orang tua. Maka dari itu kita harus memperlakukan orang tua kita sebaik mungkin. Nah, sebagai seorang muslim tentunya kita tidak menginginkan sengsara di dunia maupun di akhirat. Nah, maka dari itu kita harus menghormati, menaati dan berbakti kepada orang tua dengan melakukan apa yang diperintah orang tua, menyenangkan hati orang tua, seperti itu. Nah, mungkin dari anak-anak dapat mencontohkan bagaimana cara kita menghormati dan menaati maupun berbakti kepada orang tua. Dipersilahkan. Iya, benar sekali Mas Firman, dapat dicontohkan tadi dengan berpamitan dan bersalaman ketika ingin
keluar dari rumah seperti itu kepada orang tua. Nah, orang tua itu begitu saja itu sudah senang dipamiti anaknya keluar rumah. Nah, orang tua itu merasa senang karena merasa dianggap ada. Nah, oh anakku masih berpamitan, masih menganggap aku ada, seperti itu. Nah, selanjutnya silakan dibaca bersama-sama Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 beserta terjemah kosakata atau kalimat mufradatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 telah selesai kita baca bersama. Nah, baik Ibu akan menjelaskan tentang terjemah ayat dari Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, berikut merupakan terjemahnya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan hendakkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku kecil. Dalam tafsir Ibnu Katsir pun menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk menyembah Allah semata. Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapa dan melarang kita mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya. Sehingga kata-kata yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan tidak diperbolehkan diucapkan, dan melarang kita bersikap buruk kepada mereka dengan ungkapan, dan janganlah kamu membentak mereka, yaitu jangan menolakkan tangan kepada keduanya. Nah, dari tafsir Ibnu Katsir ini dapat disimpulkan bahwa kita itu tidak boleh mengatakan menunda apa yang disuruh oleh orang tua kita, berbuat buruk kepada orang tua kita, mengatakan hal-hal yang kasar kepada orang tua kita, seperti itu. Nah, sementara itu pada tafsir Quraisy Shihab menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut memberi tuntunan kepada kita agar berbakti kepada orang tua secara bertahap, dimulai dengan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan lalu dilanjutkan dengan adanya keharusan mengucapkan kata-kata yang mulia. Ini lebih tinggi tingkatannya dari tuntunan yang pertama karena mengandung pesan atas penghormatan dan pengagungan melalui ucapan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa surat Al-Isra ayat 23-24 memuat konsep pendidikan berkarakter, yaitu sistem pendidikan yang utuh dan paripurna, di mana yang pertama harus dilakukan adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk hanya mau menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya. Setelah itu, adanya keharusan untuk melaksanakan ihsan atau bakti kepada orang tua sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersikap baik dan sopan kepada orang tua, baik dalam ucapan maupun perbuatan sesuai dengan yang semestinya, sehingga mereka merasa senang terhadap kita dan mencukupi semua kebutuhan mereka secara wajar sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak, seperti itu. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu anak-anak. Nah, jika tidak ada, silakan dikerjakan LKS-nya ya, halaman 17. Baik, sudah dikerjakan semua LKS-nya anak-anak? Silahkan ditukar dengan teman sebangkunya ya, kita koreksi bersama-sama. Baik, sudah ditukar semua ya LKS-nya anak-anak? Baik, kita koreksi dari nomor 1. Nomor 1 pertanyaannya, jelaskan siapa saja yang harus kita hormati dan taati. Jawabannya yaitu yang pertama adalah orang yang menyebabkan kita lahir, yaitu orang tua. Yang kedua yaitu orang yang mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan, yaitu guru. Dan yang ketiga yaitu orang yang menyebabkan pasangan kita lahir atau bisa disebut juga mertua. Nah, yang nomor 2 yaitu pertanyaannya, jelaskan kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Jawabannya yaitu dapat dikatakan bahwa surat Al-Isra ayat 23-24 memuat konsep pendidikan berkarakter, yaitu sistem pendidikan yang utuh dan paripurna, di mana yang pertama yang harus dilakukan adalah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hanya mau menyembah Allah, tidak menyekutukannya, dan adanya perintah untuk menghormati orang tua. Dan kita telah memasuki pertanyaan yang terakhir, yaitu apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui dan menganalisis kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Jawabannya yaitu
Yang pertama, kita harus selalu berbakti kepada orang tua, terutama ketika mereka masih hidup. Nah, jika sudah meninggal, kita harus senantiasa mendoakan mereka, mengirimkan bacaan surat Yasin, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kita harus senantiasa berbakti kepada orang tua karena nilai kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala disejajarkan dengan jihad. Nah, sudah dikoreksi semua ya anak-anak ya. Untuk per nomornya Ibu kasih poin 20 poin. Silahkan dihitung terlebih dahulu dan disetorkan nilainya kepada Ibu ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harinya menyenangkan.